Shalom, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Baik, Miss. Baik, Miss. Wah, Miss. Baik, Miss. wah, baik semua, puji Tuhan. Ada Emia, ada Cindy, ada Jessica, sekalian ibu absen ya ini. Semua masih pada semangat ya ini ya? Masih, Miss. Semangat, Ya, Bu. Miss. Mau libur kan, Miss? Jadi semangat. Ah iya, benar sekali. Sekarang sudah hari Jumat. Ya, puji Tuhan ya. Walaupun kita masih harus belajar dari rumah, tetapi anak-anak ibu semua masih semangat belajar. Bagus sekali ya. Baik, sebelum kita mau belajar, Ibu akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan minta tolong Emia untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Miss. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Amin. Terima kasih ya Emia. Oke, Sekarang, Miss. ya terima kasih. Sekarang kelihatan tidak layar Ibu? Kelihatan, Kelihatan, Miss. 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 Oke, Ibu mau mengingatkan lagi bagaimana prosedur dan aturan kelas kita di Zoom. Jadi sebelum anak-anak bicara, baik itu menjawab pertanyaan dari Ibu atau mau izin ke kamar mandi, itu angkat tangan terlebih dahulu ya. Angkat tangannya tentunya lewat virtual raise hand di Zoom. Sudah tahu caranya kan? Gini Nah, ya, Miss. Sudah, betul Miss. sekali seperti Jessica, pintar nak. Terima kasih. Nah, seperti itu ya. Terus kalian juga wajib membuka kamera bila tidak ada kendala. Tapi kalau misalnya suaranya putus-putus, misalnya jaringannya jelek, boleh dimatikan. Terus, apa lagi ya? Ini. Sebelum Ibu bilang untuk nyalakan mute, dimatikan ya suaranya, supaya tidak terganggu suaranya, biar kita sama-sama bisa belajar dengan enak. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi ya. Bagi dia, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Baik. Stop share dulu. Nah, kita akan review dulu pelajaran minggu lalu tentang iman yang bersaksi. Ini kenapa malah mainan efek ini? Cindy juga. Ayo fokus lagi, ayo. Emia, iya dimatikan dulu efeknya. Kita belajar dulu ya. Nah, Ya, Miss. sip. Bagus. Emia kenapa dimatikan, nak? Kameranya? Toilet tadi, Miss. Oh, baik. Terima kasih. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai taat dan percaya juga. Iman yang bersaksi juga. Jadi kita tidak usah takut ketika kita harus bersaksi bagi Allah. Karena Allah sudah memampukan kita, tinggal respon kita yang harus taat dan percaya. Oke, gitu. Nanti ini akan ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Nah, jadi materi kita hari ini masih dengan topik yang sama, yaitu iman yang bersaksi, tapi versi yang kedua, yaitu kisah Daniel 3 ayat 1-30, yang sudah tadi kalian tonton di video yang Ibu bagikan di grup WA. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Ibu yakin kalian semua sudah sering ya mendengar tentang kisah ini, mungkin di sekolah minggu atau di gereja. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini memahami kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi Ibu berharap kita tidak hanya memahami kisahnya saja, tapi kita juga betul-betul memahami bagaimana peran Allah dalam kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu, yang kedua, Ibu juga berharap kalian bisa menjelaskan kembali bagaimana perjuangan iman, dan bagaimana peran Allah dalam kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Selanjutnya, setelah kalian memahami, setelah kalian bisa menjelaskan nanti, kalian bisa tahu sikap yang sesuai itu bagaimana ketika kalian memperjuangkan iman di rumah kalian masing-masing, di kehidupan kalian masing-masing. Selanjutnya, yang terakhir, Ibu juga berharap kalian bisa menggambarkan
bagaimana perjuangan kalian ketika mempertahankan iman kalian sebagai orang percaya berdasarkan pergumulan kalian, berdasarkan pengalaman kalian. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya, kalian dapat apa setelah nonton video tadi? Mungkin 1-2 orang boleh jawab. Siapa? Mungkin ya Emia. Nah, angkat tangan dulu. Benar? Emia, boleh Emia? Miss, Sadrak, Meshach, dan Abednego percaya kepada Tuhan, Miss. Iya, betul sekali ya. Makasih ya, Nak, sudah menjawab. Jadi betul apa yang dikatakan Emia, Sadrak, Meshach, dan Abednego itu percaya kepada Allah. Patung emasnya. Nah, jadi di video kita udah lihat ya bahwa Nebukadnezar itu membuat sebuah patung emas. Nah, ini ada di Daniel 3 ayat 1. Jadi Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. Berapa itu? Besar sekali ya, 60 hasta. Dan lebarnya 6 hasta. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya setelah dibuatnya itu patung yang besar itu, Raja Nebukadnezar menyuruh para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung. Pentahbisan itu apa sih? Pentahbisan itu adalah peresmian patung. Jadi ketika patung itu dibuat, patung itu harus diresmikan supaya bisa disembah oleh orang-orang nantinya. Jadi seperti ada upacara begitu setelah patung yang dibuat, Raja menyuruh para kepala daerah untuk menghadiri upacara itu dan memberikan penghormatan pertama supaya selanjutnya bisa disembah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Mereka tidak hanya menghadiri tadi kepala daerah itu, tetapi mereka disuruh sujud menyembah patung emas yang dibuat Nebukadnezar. Ketika mendengar bunyi-bunyian, bunyi-bunyian itu ada sangkakala, ada seruling, ada api, ada gambus, dan sebagainya. Nah, barang siapa yang tidak menyembah patung emas itu tadi, dia akan dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Nah, sekarang bagian kalian ini menceritakan apa yang ada di gambar ini. Kira-kira siapa yang bisa menceritakan seperti Ibu tadi? Yo, siapa? Kalau tidak ada yang mau angkat tangan, Ibu tunjuk ini. Nggak tahu, Bu, lupa. Waduh, lupa. Miss. Ada yang mau bantu Jessica? Aku mau coba, Miss. Baik, silahkan Cindy. Itu Sadrak, Meshach, dan Abednego ketika semuanya patuh kepada perintah raja, tapi mereka menentang, Miss. Mereka nggak mau menyembah patung tadi, Miss, karena mereka hanya percaya Tuhan. Wah, betul sekali apa yang dikatakan Cindy ya. Bagus sekali Cindy, terima kasih. Apakah Jessica sudah jadi ingat karena Cindy? Sudah, Miss. Berarti mereka nggak mau sembah patung kan, Miss? Tapi mau sembah Tuhan. Betul sekali Jessica. Ya, Miss. Baik, terima kasih ya Jessica, Cindy, Emia. Dan kita akan lanjut. Ini sudah ya. Betul apa yang dikatakan Cindy tadi. Mereka tidak menyembah patung emas. Jadi Sadrak, Meshach, dan Abednego hanya percaya bahwa Allah yang layak disembah. Jadi mereka juga percaya bahwa Allah yang sanggup ketika mereka itu diancam oleh raja, terus dilempar ke api, mereka tetap percaya, mereka nggak takut, mereka tetap percaya Allah yang akan melindungi mereka.
Jadi di situ kita melihat bahwa Allah itu memampukan Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk berani menjadi saksi bagi Allah. Jadi Ibu mau bilang di sini bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego punya keberanian itu bukan karena kuat dan hebat mereka sendiri, tetapi di situ ada peran Allah yang memampukan Sadrak, Mesak, dan Abednego sehingga mereka punya keberanian untuk menjadi saksi bagi Allah. Maksudnya menjadi saksi bagi Allah itu tadi, mereka tidak mau menyembah patung. Mereka berani bilang, tidak, kami tidak akan mau menyembah dewa, kita tidak akan mau menyembah patung, tapi kami hanya menyembah Allah kami. Nah, sekarang ada gambar lagi nih. Kira-kira siapa yang mau menceritakan? Tadi Cindy sudah. Tinggal Jessica dan Emia. Aku, Miss. Baik, Jessica silahkan. Miss. Jadi Miss, ini rajanya, Miss. Iya kan, Miss, ini raja. Rajanya itu suruh supaya dibuat api 7 supaya membakar Sadrak, Mesak, dan Abednego, Miss. Iya, betul sekali ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa keluar dengan selamat dan melihat ada sosok seperti dewa dan dia percaya bahwa itu Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga Raja Nebukadnezar langsung bersujud menyembah. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Padahal Raja Nebukadnezar itu tidak menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang menyembah dengan yang lain, tapi Raja Nebukadnezar sampai bersujud menyembah dan memuji Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego karena melihat sendiri bagaimana peran dari Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini nyata di dalam peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dimasukkan ke api. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, anak, bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dengan sehat. Mereka tidak ada luka, mereka tidak ada kosong sama sekali. Mereka sehat keluarnya karena penyertaan Tuhan. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa keluar dari perapian itu bukan semata-mata karena kuat dan hebat mereka, tetapi karena ada Allah di situ yang melindungi mereka. Tadi ada orang keempat gitu ya, ada seperti cahaya ilahi tadi di belakang. Itulah Tuhan yang hadir sehingga mereka bisa keluar dengan selamat. Nah, jadi melalui pembelajaran kita pada hari ini, kita boleh belajar bahwa taat dan percaya kepada Allah merupakan bagian perjuangan iman kita. Maksudnya begini ya, Nak. Jadi Allah itu memampukan kita semua, anak-anak Allah, kita semua anak Allah, kita dimampukan Allah untuk taat dan percaya. Kita diberikan Allah keberanian untuk saksi bagi Allah. Tapi kita juga harus merespon, kita juga harus merespon itu harus menjawab apa yang sudah Allah sediakan buat kita dengan taat dan percaya. Jadi misalnya ketika pembelajaran daring nih, kita sudah capek sekali, udah bosan sekali ya, capek kan pembelajaran daring ini, matanya pedas. Capek, Miss. Ya, Enggak, Miss. Mas Cindy luar biasa ini, tidak capek. Ada yang capek, ada yang tidak capek. Nah, baik, terima kasih anak-anakku. Jadi contoh ya buat yang capek ketika pembelajaran daring. Tapi sekiranya kita tetap taat dan percaya, tetap taat, tetap ikut kelas tepat waktu, tetap percaya bahwa Allah yang akan menyertai kita, yang akan memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa hadir di sini, bisa sama-sama belajar dengan semangat. Hal seperti itu. Lalu kita juga boleh belajar bahwa taat dan percaya kepada Allah semakin membuat kita tahu apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Ini agak bingung ya sebenarnya, tapi ini maksudnya begini. Jadi taat dan percaya kepada Allah, ketika kita taat, ketika kita percaya kepada Allah, dengan kita berdoa setiap hari, dengan kita membaca firman setiap hari, membuat kita tahu apa yang Allah pengen dalam hidup kita. Nah, di sini ada foto 2 orang anak yang sedang baca kitab suci, jadi ini contohnya ya, bagaimana kita taat dan percaya kepada Allah dengan berdoa dan membaca kitab suci setiap hari. Ketika kita berdoa, setiap hari kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita jadi dekat sama Tuhan. Kita juga ketika membaca kitab suci setiap hari, kita jadi tahu apa yang Tuhan inginkan. Misalnya, kita jadi tahu bahwa kita itu tidak boleh mencuri. Kita jadi tahu bahwa kita itu harus mengasihi sesama kita.
Misalnya seperti itu. Jadi kita tahu apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita ketika kita taat dan percaya kepada kehendak Allah. Nah, lalu poin yang ketiga, kita juga menjadi siap menjadi saksi Allah dan menjadi terang di sekitar kita. Seperti teladan Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi, kita sudah dimampukan Allah untuk berani bersaksi, tinggal kitanya mau atau tidak. Nah, jadi kita menjadi siap ya, menjadi saksi Allah. Semua siap kan menjadi saksi Allah? Siap, Miss. Siap. Jadi ketika di pembelajaran daring ini Ibu tidak bisa melihat kalian secara langsung, misalnya ada ulangan gitu ya, secara online, kalian ada yang nyontek begitu. Nah, itu salah ya, tidak benar itu tidak menjadi saksi Allah. Misalnya ada teman yang menyontek, nah, tidak boleh ikut-ikutan ya, tetapi justru kalian kasih tahu bahwa itu tidak benar, dan kalian tetap mengerjakan dengan jujur, sehingga teman kalian menjadi, wah dia jujur, seperti itu, dan nanti teman kalian juga ingin jujur sama kayak kalian. Nah, itu yang dimaksud menjadi terang. Jadi kalian membuat teman kalian juga melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan atau melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, Allah itu selalu ditinggikan dan dimuliakan. Maksudnya Allah itu adalah prioritas utama kita daripada yang lain. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi, mereka memutuskan untuk menyembah Allah saja. Mereka tidak ingin sama sekali menyembah dewa. Sehingga kita harus taat dan percaya kepada Allah saja. Ingat ya, ini taat dan percaya hanya kepada Allah. Kita tidak usah taat dan percaya kepada HP, tidak usah taat dan percaya kepada uang, dan lain-lainnya. Tapi kita taat dan percaya hanya kepada Allah. Serta lakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Allah. Jadi ketika kita taat, percaya kepada Allah, tadi seperti udah contohkan tadi ya, kita berdoa, kita baca kitab suci, kita tahu apa yang Tuhan mau, sehingga kita melakukan aktivitas kita ini dengan baik gitu, dengan baik untuk kemuliaan Allah. Sehingga teman-teman di sekitar kita juga terkena dampak dari perbuatan kita. Nah, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada anak-anak yang ingin men-sharingkan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini. Siapa nak? Ada yang mau sharing? Mungkin satu orang saja. Boleh angkat tangan terlebih dahulu. Baik, Jessica angkat tangan. Silahkan Jessica. Miss, aku mau sharing, Miss. Baik, silahkan. Jadi, pelajaran hari ini itu tentang Sadrak, Mesak, terus sama Abednego. Jadi mereka itu orang yang berani bersaksi tentang kebenaran Tuhan, Bu. Terus mereka dilindungi Tuhan waktu mau dibakar sama Raja Nebukadnezar. Tuhan selalu melindungi mereka, Miss, karena mereka percaya sama Tuhan. Terus karena mereka nggak mati, Nebukadnezarnya juga jadi percaya sama Tuhan. Jadi kita juga sebagai ciptaan Tuhan harus berani bersaksi, Miss. Jadi nggak boleh takut-takut kalau memberitakan tentang kebenaran Tuhan, Miss. Dan kita juga harus rajin berdoa dan juga membaca Alkitab, Miss, supaya semakin kenal sama Tuhan. Udah, Miss. Baik, bagus sekali Jessica. Berarti Jessica hari ini sangat memperhatikan pembelajaran hari ini. Jessica bisa menyimpulkan dan memberikan contoh bagaimana kita taat dan percaya. Bagus sekali Jessica, terima kasih ya. Iya, Miss. Nah, jadi ini adalah tugas mengisi teka-teki silang. Jadi Ibu tadi sudah mengirimkan link ke grup WA kita. Nanti ketika kalian membuka ini bisa diisi di handphone maupun di laptop ya, tapi Ibu menyarankan kalian mengisi di laptop supaya lebih enak. Jadi caranya begini. Ini. Miss, yang mengisi teka-teki silangnya kapan terakhir, Miss? Soalnya ibu saya nggak ada di rumah, Miss. Nggak pakai laptop, Miss. Aku juga. Baik. Terima kasih Jessica sudah menanyakan hal ini. Nah, jadi batas mengisi teka-teki silang nanti sore ya, boleh jam 6 sore. Tapi tetap hari ini. Begitu Jessica. Baik, Miss. Terima kasih. Baik Jessica, terima kasih juga sudah bertanya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Sudah dipahami? Tidak, Miss. Baik, terima kasih Emia responnya. Sudah jelas ya sejauh ini? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Baik, terima kasih. Kita sampai di sini saja. Sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, Ibu minta tolong Cindy untuk menutup kita dalam doa.
Ya, Miss. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Amin. Amin. Terima kasih Cindy. Terima kasih anak-anakku semua. Dadah, Miss. Dadah, kiranya Dadah, tetap semangat Miss. semua ya. Dadah. Salam buat mama papa ya. Dadah.